Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk dapat beribadah, mengumpulkan bekal di hari kemudian. Kita juga patut bersyukur kepada Allah karena telah mengutus Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, lalu menjadikan beliau sebagai saksi, memberi kabar gembira dan peringatan, sebagai pelita dan penerang, sebagai teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada beliau, kerabatnya, para sahabat, serta siapapun yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan istiqomah hingga hari pembalasan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di tengah masyarakat kita masih banyak orang yang meyakini adanya makhluk halus yang tinggal di sebuah tempat yang angker dan dikeramatkan. Bisa juga sebuah gedung atau tepatnya sebuah pabrik yang selalu mengganggu karyawan, sehingga ada fenomena kesurupan massal. Ada juga yang meyakini jika ada jin penunggu akan membuat rugi pabrik tersebut. Bahkan parahnya lagi, meyakini ada sebangsa jin yang meminta tumbal, sehingga setiap ada korban nyawa karena kelalaian dalam bekerja dianggap sebagai tumbal pemilik pabrik tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah yang membuat kita selalu terbelakang dan bodoh tertinggal jauh dengan negara lain. Kita terlalu percaya dengan sesuatu yang tidak ada, mengada-adakan sesuatu kemudian ditakuti sendiri. Percayalah saudaraku, manusia ini diciptakan paling lengkap dan sempurna. Itulah sebabnya kenapa kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Kita ditugaskan mengurus, merawat, dan mengelola bumi ini. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita tinggalkan keyakinan tahayul yang tidak ada dasarnya ini, yang justru membuat kita terjerumus dalam kesyirikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan nasihat dari almarhum Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Bu. Saya itu mempunyai adik yang sudah rumah tangga. Nah, dia itu usahanya membuat batik Ustaz. Terus pabriknya itu katanya ada yang penunggu jin. Terus dia itu beranggapan membuat sia terus. Jadi pabrik itu merugi terus gitu loh Ustaz. Iya. Nah, ini adik saya juga kebetulan saya belum mendengarkan. Oh iya. Apakah ya gitu toh Ustaz? Apakah tidak kemampuan orangnya apa gimana? Lah saya tuh mau bilang itu ya juga bingung Ustaz. Apakah ada yang pabrik membuat rugi pengusaha gitu loh Pak Ustaz, ada penunggunya gitu loh Ustaz. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pabrik tadi dibikin rugi terus karena ditunggu oleh jin, ya. Nah, itu keyakinan itu harus diberantas, harus dihilangkan. Tidak ada jin nunggu pabrik, itu nggak ada, ya. Kalau memang itu jin menunggu pabrik yang katanya bisa merugikan, mungkinnya uangnya diambil oleh jin tadi, itu ya jin yang doyan sambel itu, ya. Tidak ada jin, apalagi yang dikatakan jin makhluk halus kok jikui duit itu gimana? Kok bikin rugi bagaimana? Tidak ada. Jin, tuyul, tukang ambil uang itu tidak ada. Kita harus tidak percaya. Ya, kalau uang di dalam rumah kerap hilang ya tuyulnya mungkin ada anaknya sendiri di rumah itu. Atau keluarga yang ada di rumah. Kalau tuyul makhluk halus yang diyakini masyarakat umum pada sekarang ini atau sejak dulu, itu tidak ada tuyul-tuyul mengambil uang, itu enggak ada. Ya, tuyul njikuki duit omong 50.000, 100.000 kok mbok ambil ke bank sana 1 miliar, 1 juta kan itu kan. Ya. Tuyul bodoh ya ono kene kok njikuki omong duit cilik terus ya. Jadi jin penunggu pabrik itu enggak ada. Tidak ada. Orang Islam harus tidak percaya itu semua. Ya. Susah nanti kalau pabrik-pabrik rugi terus dicolongi jin. Nah, itu kita harus tidak percaya. Ya mungkin karena kalau itu mengambil-ngambil jelas manusia bukan jin. Kalau tidak untung ya mungkin manajemennya atau pemegang pabrik itu yang kurang pandai, kurang mumpuni dalam mengatasi persoalannya. Nah, itu aja. Jadi kalau penunggu jin menjadikan pabrik itu rugi, nah, tidak boleh percaya itu. Nah, kalau begitu nanti terus dipanggilkan pemburu hantu kan itu kan.
Nah, pemburu hantu itu untuk ada jin yang jadi hantu-hantu itu cuma dibawa botol kosong, dimasukkan di situ, ditutup. Terus dibawa kemana? Ya, tidak ada pemburu hantu-hantu itu tidak ada. Pemburunya ada, hantunya itu nggak ada. Hantunya dibuat sendiri itu, buat sendiri. Nah, tuh gayanya memburu seperti itu, nggak ada. Islam tidak boleh percaya begitu. Jadi mudah-mudahan ibu bisa memahami. Jadi jangan percaya kalau jinnya menunggu pabrik, terus pabriknya marahi rugi. Ya, jinnya aja diusir. Ya. Jin itu apa kok mau diusir? Lah wong nggak ada wujudnya. Nah kalau pabriknya hajar kehilangan duit, ya itu manusia yang ngambil, bukan jin. Ya jin manusia tadi. Apalagi? Menjelaskan tentang bacaan atau syukuran itu boleh apa tidak, apa itu syirik. Ya, Cukup itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan ini bisa dengarkan kalau pertanyaan ini, mudah-mudahan saya bisa menangkap yang kamu maksud. Jadi kebiasaan ya, bacaan, selamatan, syukuran yang dia dilakukan oleh warga atau masyarakat kita pada umumnya, baik di desa-desa terutama ya, juga di kota-kota, itu bacaan persyukuran dan surau, adakan bacaan ini, syukuran di bulan apalagi adakan Pak. Ada orang di desa kan ada suran, ada ruahan, ada rejeban, ada apalagi itu loh. Nah, itu semuanya tidak dituntunkan dalam Islam. Kalau bacaan keyakinan kalau tidak bacaan itu nanti akan diganggu kesehatannya, keselamatannya oleh makhluk halus, lah itu malah jatuh kepada perbuatan syirik. Syirik. Makhluk halus yang dikatakan mengganggu itu, nek ora dibancai ganggu, membantu seolah memberi sedekah kepada makhluk halus. Kalau di desa-desa para kaum-kaum yang dungani itu ngujubke ya, jaluk selamat karo sing bau reksa danyange desa kene, lah itu syirik. Dosanya tidak diampuni, amal kebaikannya gugur, rusak. Kan harus percaya kepada kepercayaan itu. Maka selamatan bersih desa, nek bersih desa kerja bakti ngresiki ya, desa kuwi kalen-kalen sing mambek disalurkan, dalan-dalan sing elek didandani, pager-pager sing rusak diapiki ya. Nah, kesusit apapun ben putih bersih kaya nek arep itulah sagus itu boleh bersih desa itu. Ya. Nek bersih desa maksudnya membersihkan demit-demit sing sok ganggu, terus nganggo bancaan, nganggo guangan, nganggo ini, itu syirik, tidak ada. Orang Islam tidak boleh lakukan syirik. Ya. Lah nek masyarakate ngono piye? Biar mereka yang berkeyakinan begitu, biar lakukan begitu. Kita tidak berkeyakinan begitu, lakum dinukum waliyadi. Nek kowe yakin ngono agamamu, ya lakonono. Ning ora usah ngajak aku menurut yakin, maka agamamu kamu lakukan, agamaku saya lakukan, tanpa mengganggu yang lain, tapi saling menghormati. Jangan memaksa saya untuk mengikuti bersih desa cara kamu. Omongnya bersih desa di suatu kampung ada istilahnya bersih desa, acara nanggap payang neng kuda, kan biasa. Itu tidak bersih desa, malah ngregeti kuwi, ya kan? Nah, maka kalau kita orang Islam adakan acara itu tidak mau ikut, ya. Jalui urunan ra gelem wong kuwi musyrik kok. Ya. Nek jalui urunan dinggo bersih desa dandani buk sing ambrol kae kalen blong, banjir, diberi tembok biar tidak banjir. Ayo kita ikut. Bersih desa dandani pager-pager sing rusak, silahkan. Ayo kita urun, jangan ketinggalan. Ning bersih desa dinggo ngresiki setan demit sing sok ganggu, aja melu. Syirik itu. Syirik. Dan yang mendengarkan ini di rumah yang desa, bukan saya benci kepada itu, tapi itu keyakinan yang berbeda, maka jangan memaksakan. Dan itu dilindungi oleh negara. Kalau dengan agama tidak mau nerima, negara melindungi keyakinan seseorang. Tidak boleh seseorang menyatakan keyakinan kepada orang lain. Dilindungi oleh negara. Baiklah, saya rasa cukup, waktunya sudah habis. Saya rasa demikian. Mudah-mudahan Allah meridhai langkah-langkah kita semua. Mari kita akhiri pengajian ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.